Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ke-6 dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Daerah Misi Maluku bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita akan mendengarkan lagu pujian, doa buka, serta tips yang akan dibawakan oleh Ibu Herlina Laamena SST dengan judul Memerangi Pembunuh Senyap. Umat Tuhan sekalian, kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara-saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar sosial media kami, dan doa pada malam hari ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta William Supakua MPhil. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam takhta kerajaan surga, terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Bapa begitu baik. Penyertaan Bapa boleh dapat menyertai kami hingga saat ini dalam perjalanan hidup kami. Dan di malam ini ya Bapa, di dalam KKR tema bahagia bersama Yesus. Dan judul pembahasan yang akan disampaikan pada malam hari ini ialah bahagia dalam kepastian. Bapa, kami butuh kepastian dalam kehidupan kami. Dan kepastian itu hanya kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memilih dengan pasti untuk mengikat dan mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, tolong kami dan menyertai kami. Berikan kepada kami kekuatan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan pada akhirnya kami mengambil suatu keputusan di dalam kepastian mengikut Yesus, menerima baptisan yang kudus. Bapa,
Malam hari ini Bapa mau menyertai dan memberkati semua yang boleh dapat mendengarkan pekabaran ini. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Sopakua yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan di malam hari ini. Agar pekabaran ini boleh dapat menjamah setiap hati dan boleh dapat menyerahkan kehidupan mereka di dalam kepastian bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang berkuasa, yang menjadi Tuhan Juru Selamat dan penebus dosa kami. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, selamat malam dan shalom. Kita bertemu lagi dalam KKR-Net Yayasan Cornelius bekerja sama dengan daerah Misi Maluku. Dan malam ini saya akan membawakan tips kesehatan. Tips yang saya mau bagikan di malam ini adalah memerangi pembunuh senyap. Apa itu pembunuh senyap? Hipertensi adalah penyakit pembunuh senyap yang sering kita dengar dengan kata the silent killer. Mengapa seorang penderita hipertensi itu sangat berhati-hati dalam hidupnya? Karena sering tanpa keluhan sampai terdapat penyulit atau komplikasi. Dari sepertiga penderita hipertensi atau 36,8% yang terdiagnosa tenaga kesehatan, hanya 30% yang minum obat. Padahal seorang penderita hipertensi, dia harus mengkonsumsi obat secara teratur. Mengapa? Karena hipertensi tidak pernah ada kata sembuh. Seorang yang pernah mengalami hipertensi, dia akan tetap dikatakan hipertensi selama hidupnya. Itulah sebabnya seorang penderita hipertensi harus benar-benar menjaga pola hidupnya sehingga dia boleh tetap memiliki umur yang panjang. Apa itu hipertensi? Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi di mana melebihi batas normal 140/90 mm/Hg dan bila sudah sangat parah 180/120 mm/Hg. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penderita hipertensi sehingga istilah pembunuh senyap dari hipertensi yang sangat ditakutkan ini tidak akan menimpa kehidupannya? Atur pola makan, batasi penggunaan garam. Bagian yang kedua yang harus dipatuhi oleh seorang penderita hipertensi, dia harus hindari makanan yang mengandung natrium seperti soda kue. Seorang penderita hipertensi harus banyak konsumsi sayur dan buah. Mengapa harus banyak konsumsi sayur dan buah? Menurut penelitian, semakin banyak makan makanan yang berserat untuk seorang penderita hipertensi, maka dia akan menurunkan tekanan darah diastol maupun sistol. Hal yang berikut yang harus dilakukan oleh seorang penderita hipertensi, harus mengontrol berat badan. Karena seorang penderita hipertensi jika memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan postur tubuhnya, maka tekanan darah tinggi akan meningkat terus dalam kehidupannya. Hal yang berikut, olahraga teratur. Olahraga teratur yang dimaksud untuk seorang penderita hipertensi bukanlah olahraga yang berat. Tapi seorang penderita hipertensi diharapkan adalah dia harus bisa bergerak, bisa jalan kaki, naik tangga, melakukan aktivitas di rumah. Itu juga disebut olahraga bagi seorang penderita hipertensi. Hal yang sangat penting juga bagi seorang penderita hipertensi yang harus diperhatikan adalah kelola stres. Karena ketika seseorang yang sudah pernah terdiagnosa menderita hipertensi dan dia mengalami stres, maka tekanan darahnya akan bertambah, baik sistol
maupun diastolnya. Hal yang berikut adalah kontrol tekanan darah secara teratur. Seorang penderita hipertensi, jika tidak mengontrol tekanan darahnya secara teratur, maka bisa saja terjadi serangan mendadak berupa stroke, dan itu sangat sering terjadi. Tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba tekanan darah naik, langsung meninggal saat itu. Jadi bagi seorang penderita hipertensi harus tetap kontrol tekanan darahnya secara teratur. Karena hipertensi ini adalah pembunuh senyap, makanya Bapak Ibu yang sekarang ini masih sehat, yang belum tergolong dalam kategori hipertensi, mari kita jaga kondisi kesehatan kita sehingga kita atas pertolongan Tuhan, tekanan darah kita akan tetap ada dalam batas normal. Bagaimana seorang bisa terhindar dari penyakit hipertensi yang adalah pembunuh senyap ini? Tips untuk mencegah hipertensi kita kenal dengan istilah cerdik. Apa itu cerdik? Yang pertama, cek kesehatan secara rutin. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, kadang kita mengecek kesehatan kita hanya ketika kita sakit atau kita mengalami gangguan kesehatan. Untuk menghindari penyakit hipertensi atau pembunuh darah senyap ini, dianjurkan bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara harus cek kesehatan secara rutin. Paling kurang tensi tekanan darah saudara. Mengapa? Karena mungkin saja bulan ini saya tidak menderita hipertensi, tapi untuk bulan depan saya datang, bisa jadi saya adalah penderita hipertensi. Itulah sebabnya untuk mencegah seorang tidak kena hipertensi, dia harus cek kesehatan secara rutin. Bagian yang kedua dalam usaha untuk mencegah kita dari hipertensi adalah enyahkan asap rokok. Mungkin kita bukan perokok, tapi kita adalah orang-orang perokok pasif yang selalu ada di antara orang-orang yang merokok. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika berada dalam situasi seperti ini, bergeraklah menjauh dari kerumunan orang-orang yang sementara merokok. Karena itu akan memicu kondisi kesehatan kita terganggu dan bisa menyebabkan hipertensi. Hal yang ketiga adalah rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini bisa bersepeda, bisa jalan kaki ke kantor, bisa naik tangga, berusaha melakukan apa saja yang bisa dilakukan sehingga tubuh kita bergerak. Itu akan menolong kita memiliki tekanan darah yang aman, yang stabil. Hal yang ketiga, yang keempat adalah diet seimbang. Bagaimana diet seimbang? Diet seimbang adalah kita harus berusaha untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bernilai gizi tinggi dan berserat tinggi. Itu akan menolong membuat tekanan darah kita tetap stabil. Bagian yang I dari cerdik adalah istirahat cukup. Seseorang yang tidak memiliki pola tidur yang baik, dia lebih mudah terkena penyakit hipertensi. Dan hal yang terakhir bagian K untuk mencegah hipertensi adalah kelola stres. Orang yang cepat stres, orang yang tidak mampu mengendalikan kondisi emosinya, dia akan lebih mudah menderita penyakit hipertensi. Demikian tips yang saya bawakan malam ini. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan doa saya sama seperti doa Rasul Yohanes. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Tuhan memberkati. Shalom.
Saudaraku, umat Tuhan di mana saja berada, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami datang lagi bersyukur karena Engkau sungguh baik. Pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami. Dan terima kasih untuk semua berkat yang kami rasakan hingga saat ini. Kembali saat ini Tuhan, kami memuji memuliakan Engkau. Namun kami menyadari akan keberadaan kami sebagai orang berdosa. Ada banyak pelanggaran yang kami buat ya Tuhan. Kiranya Engkau ampuni kami, layakkanlah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena kebaktian kebangunan rohani, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Maluku dapat dimulaikan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan menjadi bagian kami semua, sehingga ketika firman dibawakan, semua kami diberkati. Untuk itu ya Bapa, berkati hamba Tuhan, Pendeta William Sopakua. Ia akan membawakan firman-Mu, kiranya urapan kuasa Roh Kudus akan menjadi bagiannya, sehingga apa yang dia bawakan dapat menjadi kekuatan kepada kami semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mendoakan kepada semua umat Tuhan, dimanapun berada, kiranya janji berkat-Mu akan menjadi bagian mereka. Ketika beribadah bersama-sama saat ini, kekuatan firman Tuhan akan dimiliki dan kami tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Mendoakan yang saat ini punya pergumulan di dalam kehidupan, kiranya Tuhan akan membantu, Tuhan akan menolong, sehingga ada sukacita di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan dari waktu ke waktu kami tetap meninggikan nama-Mu. Semua usulan-usulan doa yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan akan permohonan kami pada malam hari ini. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta William Sopakua, MPhil. Menikah dengan Ibu Susan Silom, keluarga pendeta dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Dan saat ini pendeta melayani sebagai Direktur Komunikasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 daerah Misi Maluku. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah bahagia dalam kepastian. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Salam sejahtera, Shalom. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat
dan anugerah serta kebaikan Tuhan, kita boleh melewati malam ke malam seri KKR Bahagia Bersama Yesus. Yayasan Cornelius bekerja sama dengan daerah Misi Maluku. Dan pada malam ini adalah malam yang terakhir dari seri KKR kita Bahagia Bersama Yesus sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang dari malam ke malam boleh memanfaatkan waktu yang ada sehingga dapat menerima berkat Tuhan lewat pekabaran demi pekabaran yang sudah disampaikan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan melanjutkan pekabaran kita pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami manusia lemah, kami terbatas dan penuh dengan kekurangan. Tetapi kami punya kerinduan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan berkati kami, agar pekabaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan dan akan kami pelajari bersama-sama malam ini, benar-benar berdampak positif, bermanfaat bagi kehidupan iman dan kerohanian kami, di dalam mempersiapkan kami untuk menantikan kedatangan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, malam ini malam yang terakhir dalam KKR Bahagia Bersama Yesus. Topik yang akan kita bahas adalah bahagia dalam kepastian baptisan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita buka Alkitab kita di dalam buku Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, di sana kita dapati sebuah kisah menarik tentang bagaimana Musa dan orang Israel menyeberang Laut Merah. Ketika mereka dibebaskan Tuhan lewat Musa dari perbudakan di Mesir untuk memasuki tanah Kanaan. Ini sebuah pengalaman iman yang sangat luar biasa ketika mereka akan melewati Laut Merah. Tuhan menggunakan Musa dengan kekuasaan tangan Tuhan yang dahsyat. Tuhan sanggup membelah Laut Merah sehingga orang Israel bisa melewati Laut Merah itu. Ada sebuah pelajaran teologi di sana bahwa ketika orang Israel mau melakukan perjalanan, mereka harus dibaptiskan, mereka harus disucikan, mereka harus dibersihkan ketika mereka akan melakukan pekerjaan, karena mereka baru dibebaskan dari perbudakan dosa. Sebuah lambang yang luar biasa. Secara global, secara menyeluruh, orang Israel harus mengalami pembersihan, baptisan, dilayakan ketika mereka menyeberang Laut Merah. Dan di dalam buku Yosua pasal 3 kembali Israel punya pengalaman yang sama ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Di dalam buku Yosua pasal 3 di sana diceritakan bagaimana Tuhan menganjurkan Musa untuk menyuruh imam-imam yang memikul tabut perjanjian. Mereka berjalan di depan, ketika kaki mereka menyentuh air sungai Yordan, sungai ini berhenti mengalir dan mereka berjalan sampai di tengah. Sungai ini kering dan orang Israel harus melewati sungai Yordan. Dan ini bukan satu kebetulan. Ini juga merupakan sebuah lambang pembersihan. Dilayakan
dibaptiskan oleh Tuhan Israel secara menyeluruh ketika mereka akan mempersiapkan diri memasuki tanah Kanaan. Saudara bayangkan, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, persiapan untuk melakukan perjalanan, mereka harus menerima lambang dari sebuah baptisan ini. Dan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka juga harus menerima lambang ini, saudara. Bukan kebetulan, tetapi semua ini adalah merupakan rencana Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Sahabat-sahabatku yang diberkati Tuhan, nyawa kita akan menjadi taruhan bila seseorang menerima baptisan. Namun Tuhan benar-benar mengharuskan baptisan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena baptisan itu sangat erat hubungannya dengan rencana keselamatan. Mari kita lihat satu teladan yang Yesus berikan untuk saudara dan saya. Pada suatu hari, ketika Yesus meninggalkan pertukangan kayu di Nazaret, seraya mengucapkan selamat tinggal kepada kaum kerabatnya. Lalu ia pergi menuju Yordan karena di sana ada sepupunya Yohanes yang sedang berkhotbah. Ketika ia mendekati Yohanes, ia meminta kepadanya supaya ia dibaptiskan. Dengan tercengang, Yohanes menampiknya dengan berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, jawab Yesus. Dan kita bisa dapati ini di dalam Matius pasal 3 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-15. Baptisan Yesus menjadikan pengesahan peraturan ilahi. Kalau kita lihat itu di dalam Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Saudaraku yang kekasih, baptisan merupakan satu aspek pembenaran di mana semua orang yang merupakan ciptaan Tuhan dapat turut serta di dalamnya. Sejak Kristus, seorang yang tanpa dosa itu dibaptiskan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah, maka saudara dan saya, kita orang berdosa ini haruslah menerima hal yang sama. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Baptisan yang dibuat Yesus, yang dialami oleh Yesus, itu menjadi teladan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, ketika Yesus dibaptis, ini merupakan penggenapan kehendak Allah. Dan dia meninggalkan teladan ini bagi saudara dan saya. Sehingga sebagai orang berdosa, saudara dan saya harus melakukan hal yang sama. Hal ini mengharuskan kita untuk menjalankan perintah agung Yesus. Apa perintah agung Yesus? Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Pada akhir tugas Kristus di atas dunia ini, ia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Di dalam perintah ini, Yesus menjelaskan bahwa baptisan merupakan keharusan bagi orang yang ingin turut ambil bagian dalam jemaatnya di dalam kerajaan rohani.
Karena melalui pelayanan murid-murid itu, Roh Kudus membuat orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Dan mereka harus dibaptiskan di dalam nama Tritunggal itu. Pembaptisan mereka menunjukkan bahwa mereka sudah memasuki satu hubungan yang bersifat pribadi dengan Kristus dan berjanji hidup selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Kristus menyimpulkan mandat yang diberikannya itu membaptis dengan sebuah jaminan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kenaikan Yesus, para rasul mengumumkan perlu dan pentingnya baptisan itu. Kita bisa dapat itu di dalam Kisah pasal 2 ayat 38, 10 ayat 48, dan Kisah pasal 22 ayat 16. Sebagai sambutannya, orang banyak dibaptiskan sehingga terbentuknya jemaat perjanjian baru. Kisah pasal 2 ayat 41, ayat 47, dan Kisah pasal 8 ayat 12. Hubungan baptisan dan keselamatan. Kristus mengajarkan bahwa di dalam Markus pasal 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Di dalam jemaat kerasulan secara otomatis, baptisan mengikuti penerimaan atas Kristus. Itulah sebuah pengukuhan iman bagi orang yang baru percaya. Kisah pasal 8 ayat 12 dan Kisah pasal 16 ayat 30 sampai 34. Baptisan adalah bukti pertobatan yang sejati ketika saudara dan saya belajar tentang Yesus, kenali Dia, dan mengikuti apa yang diteladankannya. Lalu kita membuat keputusan untuk mengikut Dia. Menurut analoginya, sebenarnya darah Kristuslah yang menghapuskan dosa dari dalam diri seseorang. Baptisan sangat penting hubungannya dengan keselamatan. Dan darah Kristus adalah jaminan keselamatan itu. Alkitab yang saudara dan saya pegang ini mengajarkan saudara dan saya bahwa hanya ada satu baptisan. Ciri-ciri kesatuan yang diberikan Roh dalam jemaat Allah ialah praktik satu baptisan. Efesus pasal 4 ayat 5. Apakah yang dinyatakan Alkitab mengenai istilah baptisan, praktik, dan makna rohaninya? Makna kata membaptis. Kata membaptis dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani, yaitu baptizo, yang berarti diselamkan. Karena kata itu diambil dari kata kerja bapto. Artinya diselamkan atau dimasukkan ke bawah ke dalam air. Bila mana kata kerja baptize dikenakan kepada baptisan air, maka yang dimaksudkannya ialah diselamkan seseorang yang dicelupkan ke bawah air. Dalam perjanjian baru, kata kerja membaptis digunakan untuk menunjuk kepada baptisan air. Matius pasal 3 ayat 6, Markus pasal 1 ayat 9, dan Kisah pasal 2 ayat 41. Kitab suci menggunakan kata benda baptisan ini baik untuk baptisan air maupun dengan kematian Kristus. Alfred Plummer berkata, hanyalah baptisan yang dilakukan dengan cara selam yang mempunyai makna utuh yang kelihatan. Mari kita lihat baptisan di dalam perjanjian baru. Peristiwa pembaptisan dengan air di dalam perjanjian baru juga dicatat dengan cara diselamkan. Dapat kita baca bahwa Yohanes membaptis di Sungai Yordan, Matius 3 ayat 6, dan juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Yohanes 3 ayat 23. Hanyalah baptisan dengan diselamkan memerlukan banyak air. Yohanes ketika membaptis Yesus juga dengan cara diselamkan. Ia membaptis Yesus di Sungai Yordan. Dan sesudah dibaptiskan, Yesus keluar dari air. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 10. Baptisan pada zaman kerasulan juga dilakukan dengan cara yang sama, diselamkan saudara. Ketika Filipus sang
evangelis itu membaptiskan sida-sida Ethiopia, mereka turun ke dalam air dan kemudian kembali lagi dari air. Informasi ini kita dapat dalam Kisah pasal 8 ayat 38 sampai 39. Saudara yang kekasih, J.K. Howard menyatakan dalam penelitiannya bahwa Perjanjian Baru mengemukakan bukti bahwa baptisan yang dipraktikkan para rasul adalah baptisan yang diselamkan. Bagaimana baptisan menurut sejarah, saudara? Sebelum zaman Kristus, orang Yahudi membaptiskan orang yang diyahudikan dengan baptisan diselamkan. Kaum SNS di Qumran juga mengikuti praktek baptisan seperti ini. Baik untuk anggota mereka sendiri, juga kepada orang yang ditobatkan. Bukti dari lukisan-lukisan yang terdapat di dalam katakom atau penjara bawah tanah, dan di pelbagai gereja, dari mosaik-mosaik di lantai, dinding, langit-langit, dan relief-relief patung, dan dari gambar-gambar yang terdapat dalam Perjanjian Baru, penuh dengan kesaksian baptisan dengan cara diselamkan. Sebuah cara yang lumrah dilakukan pada gereja Kristen pada masa 10 sampai 14 abad permulaan. Cara baptisan pada zaman kuno di katedral, gereja, dan reruntuhan yang ditemukan di Afrika Utara, Turki, Italia, Prancis, dan di mana-mana pun tetap menunjukkan praktik kebiasaan ini. Syarat baptisan yang pertama, iman. Salah satu syarat mutlak baptisan dalam kehidupan seseorang adalah iman. Kristus berkata di dalam Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan. Percaya, saudara. Dibaptis akan diselamatkan. Pada zaman rasul-rasul, jemaat pada waktu itu membaptiskan hanyalah orang-orang yang percaya terhadap Injil, terhadap kebenaran firman ini. Kisah pasal 8 ayat 12, ayat 36, ayat 37, dan Kisah pasal 18 ayatnya yang ke-8. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Petunjuk ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam persiapan baptisan. Kemudian syarat yang kedua adalah pertobatan. Pertobatan seseorang, pertobatan yang sejati. Kisah pasal 2 ayat 38. Bertobatlah, kata Petrus, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Saudara yang kekasih, pengajaran yang terdapat dalam firman Tuhan tidak hanya menghasilkan iman, tetapi juga pertobatan dan perubahan. Dalam sambutan terhadap panggilan Tuhan, orang banyak akan melihat keadaan mereka yang tidak berdaya atau hilang. Mengakui dosa mereka yang banyak. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Bertobat dari dosa-dosa. Mereka tinggalkan semua kehidupan yang lama. Menerima pendamaian Kristus. Serta mengabdikan diri mereka kepada satu kehidupan yang baru di dalam Dia. Tanpa perubahan, mereka tidak akan dapat masuk ke dalam baptisan. Suatu perhubungan yang pribadi yang erat dengan Yesus Kristus. Hanya melalui pertobatan mereka dapat mengalami kematian terhadap dosa. Sebuah syarat mutlak untuk memperoleh baptisan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, buah-buah pertobatan. Barang siapa yang ingin dibaptiskan haruslah mengaku beriman dan mengalami pertobatan. Hidup mereka haruslah menunjukkan ketaatan mereka terhadap kebenaran sebagaimana terdapat dalam Yesus dan menyatakan kasih mereka kepada Allah melalui penurutan atas perintahnya. Buah-buah roh yang tampak dalam hidup mereka akan menyatakan bahwa Tuhan tinggal di dalam mereka dan sebaliknya mereka tinggal di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saudaraku yang kekasih, seseorang dapat menerima baptisan dengan cara diselamkan hanya jika mereka sudah cukup usia mengerti makna baptisan. Telah bertobat
dan menyerahkan diri kepada Kristus. Kemudian memahami prinsip-prinsip dasar kekristenan dan memahami arti ketika saya dibaptiskan, saya menjadi anggota jemaat yang setia dan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi teladan kehidupan Yesus bagi orang lain. Oleh karena tingkat kedewasaan rohani masing-masing orang berbeda pada usia tertentu, tidaklah mengherankan jika pada usia yang lebih dini ada orang yang sudah siap menerima baptisan, sementara yang lain belum siap, saudara. Oleh karena itu, kita tidak bisa menetapkan usia minimum untuk menerima baptisan. Apabila ada orang tua yang mengizinkan anak-anak mereka dibaptiskan pada usia yang agak muda, maka mereka harus memikul tanggung jawab pertumbuhan rohani dan tabiat anak-anak itu. Perubahan apakah yang akan kelihatan dalam kehidupan orang-orang yang mengalami baptisan, saudara? Yang pertama, memiliki hati yang baru. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 bagian A. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Ketika saudara dan saya menerima baptisan, kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang baru, hati yang baru, roh yang baru yang tinggal di dalam batin saudara dan saya. Yang kedua, perubahan yang akan kelihatan dalam hidup orang-orang yang mengalami baptisan adalah memiliki pikiran yang baru. Tadi memiliki hati yang baru, saudara. Tapi sekarang pikiran yang baru. Pikiran yang lama telah ditinggalkan dan memiliki pikiran yang baru. Roma pasal 12 ayat 2 bagian A. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang ketiga, perubahan yang akan kelihatan dalam hidup seseorang yang mengalami baptisan adalah perhatian yang berbeda. Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Poin yang keempat, perubahan yang akan kelihatan dalam kehidupan seseorang yang mengalami baptisan, yaitu hukum tertulis di dalam hati mereka. Ibrani pasal 8 ayat 10 bagian B. Aku akan menaruh hukumku di dalam budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yang kelima, perubahan yang akan kelihatan dalam hidup orang-orang yang mengalami baptisan. Kasih untuk sesama manusia. 1 Yohanes 3 ayat 14 bagian A. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Mengasihi sesama kita. Selayaknya Yesus mengasihi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, baptisan adalah sebuah kesaksian di depan umum bahwa kita telah menguburkan kehidupan yang lama kita, yang penuh dengan dosa, untuk dibangkitkan ke dalam kehidupan Kristus yang baru. Dan pada saat yang sama, kita secara terbuka mengumumkan bahwa kita telah menerima kematian Kristus dan kebangkitannya untuk keselamatan saudara dan saya. Kita harus mati bagi dosa setiap hari dan dilahirkan kembali melalui kebenaran Kristus. Tuhan meminta kita untuk memberikan kesaksian tentang kelahiran setiap hari ini di depan umum dalam peristiwa baptisan. Dengan demikian, baptisan menjadi seperti akta kelahiran dari kehidupan yang dikuduskan di bawah pimpinan Roh Kudus. Sama seperti baptisan adalah kesaksian di depan umum tentang kelahiran rohani yang baru, berkat kematian dan kebangkitan Juru Selamat. Ada sebuah pengalaman nyata yang ingin saya bagikan di penghujung khotbah saya di saat ini. Agi Nyangwira, dia tinggal di Afrika Tengah. Baginya, baptisan tidaklah dianggap hanya sekedar
pilihan. Kurang lebih setahun, Agi Nyangwira ini belajar Alkitab dengan rajin. Dia belajar dengan rajin, saudara. Dia ingin benar-benar menjadi orang Kristen. Pada suatu petang, ia menceritakan kepada suaminya tentang hal-hal yang telah dia pelajarinya. Suaminya dengan kasar berteriak, "Saya tidak suka agama seperti ini. Ada di dalam rumah tanggaku. Dan kalau kau masih terus juga mempelajarinya, saya akan membunuh kau." Walaupun Nyangwira diancam, tetapi ia terus saja belajar dan siap menerima baptisan. Wow, hebat. Iman yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih, sebelum Nyangwira berangkat menuju tempat baptisan, Nyangwira dengan hormat bertelut di hadapan suaminya sambil memberitahukan kepadanya bahwa ia akan dan siap dibaptiskan. Saudara tahu apa yang terjadi? Suaminya mengambil golok, berburunya sambil berteriak, "Sudah aku katakan kepadamu bahwa kau tidak boleh dibaptiskan. Dan pada hari kau dibaptiskan, kau akan kubunuh." Tetapi oleh karena iman yang luar biasa, kepastian iman yang dahsyat, oleh karena kebenaran yang dia telah pelajari, Nyangwira bertekad untuk mengikuti Tuhan yang sebenarnya. Ia tinggalkan suaminya, walaupun dengan ancaman yang masih tetap berdengung di telinganya, saudara. Sebelum ia masuk ke dalam air, ia mengakui dosa-dosanya dan membaktikan segenap hidupnya kepada juru selamatnya. Tidak tahu apakah ia harus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan pada hari itu juga. Setelah baptisan, suasana damai memenuhi hati Nyangwira. Saudaraku yang kekasih, tatkala ia kembali ke rumah, sesampainya ia di rumah, ia langsung mengambil golok suaminya dan membawanya kepada suaminya. Luar biasa, saudara. Dengan berat suaminya bertanya, "Apakah kau sudah dibaptiskan?" "Sudah," jawab Nyangwira dengan tulus. "Inilah golokmu, lakukanlah. Apakah kau sudah siap untuk mati?" Nyangwira dengan tegas menjawab, "Iya, saya sudah siap." Saudaraku yang kekasih, melihat keberanian istrinya ini, suaminya tercengang sehingga hilanglah semangat untuk membunuh istrinya. Amin, saudara. Ketika saudara memanfaatkan waktu mendengar firman kebenaran ini, dari malam ke malam sampai pada saat ini, lewat KKR Net Bahagia Bersama Yesus, sudahkah Anda membuka hati, menerima jamahan kuasa Roh Kudus, agar dapat menuntun Anda, sehingga lewat kebenaran ini, dapat mengubah hidup Anda dalam membuat pilihan dan keputusan untuk mengikuti Yesus? Harapan dan kerinduan saya, Roh Kudus akan menuntun Anda, menuntun saudara dan saya, sehingga dari malam ke malam, bahkan di malam ini, pekabaran ini akan membuat kita membuat keputusan untuk menjadi pengikut Yesus. Adalah doa dan harapan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan berharga ini bersama dengan sahabat-sahabat sejati, saudara-saudara yang boleh menerima berkat Tuhan lewat pekabaran firman-Mu di saat ini. Syukur Tuhan Yesus, urapi kami semua agar pekabaran ini akan tertanam di hati kami. Pekabaran ini akan bertumbuh di tanah hati kami yang subur, sehingga pekabaran ini tidak sia-sia Tuhan. Akan dapat memengaruhi kehidupan kami
untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan mengambil keputusan mengikuti Dia, menjadi muridnya, dan mempersiapkan pribadi-pribadi kami untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa kekal di surga, memberkati kami semua, memberkati siapapun yang menyaksikan pekabaran firman Tuhan ini, memberkati pribadi-pribadi kami, memberkati keluarga kami, agar supaya kehidupan kami benar-benar diberkati Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang bercahaya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji syukur atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok pagi dalam ibadah Sabat penutupan KKR pukul 9.00 waktu Indonesia Timur melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia Bersama Yesus, yang akan disampaikan oleh Pendeta Ferry Mahwal MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok pagi. Shalom.